Usai menangkap Peggy, polisi masih harus membuktikan peran Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan kasus Vina. Pasalnya sejumlah saksi muncul menguatkan alibi Peggy yang menyebut dirinya berada di Bandung saat Vina dan Eki tewas dibunuh. Apakah harus ada audit investigasi ulang dalam kasus yang sudah berlalu selama 8 tahun silam ini? Kita bahas bersama kuasa hukum Peggy, sudah ada Ibu Sugianti, psikolog forensik Mas Reza Indragiri, dan juga komisioner dari Kompolnas Pak Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore Pak Wahyu, Mas Reza, dan juga Ibu Yanti. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Bu Yanti terlebih dahulu. Bu Yanti, apa update atau perkembangan terbaru setelah Peggy ditetapkan sebagai tersangka? Ini ayah Peggy pergi ke rumah Cirebon. Sudah adakah temuan baru atau informasi terkait hal ini? Ayah Peggy ke Cirebon itu hanya urusan keluarga. Kalau untuk perkembangan terbaru mungkin setelah press release-nya di kepolisian dengan hilangnya dihilangkannya 2 DPO dengan kata-kata DPO tersebut tidak berubah menjadi 1 DPO, itu sangat mengagetkan kita semua sebagai selaku tim hukum, bahwa sesuai dengan sesuai dengan putusan pengadilan bahwa di dalam pengadilan yang sudah ingkrah itu DPO ada tiba-tiba 2 DPO setelah press release kepolisian di Polda Jabar mengatakan bahwa DPO yang 2 sekarang tidak ada dan Peggy hanya DPO satu-satunya. Kemungkinan kalau DPO itu dikatakan fiktif, kemungkinan Peggy juga fiktif kalau menurut analisa kami. Bu Yanti, sebelum kita ke sana, tadi pemeriksaan adik Peggy seperti apa hasilnya? Adik Peggy mengatakan apa adanya yang sebenarnya dia ketahui, karena saat itu kejadian di tahun 2016 adik Peggy itu masih berumur 11 tahun, dia masih kelas 6 SD. Dia mengetahui bahwa Peggy saat itu memang tidak ada di rumah, tidak ada di tempat saat kejadian di tanggal 27 Agustus 2019. Peggy memang sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Itu keterangan yang disampaikan oleh Lucy kepada kepolisian, karena saat itu mungkin dia masih kecil dan dia mengatakan apa adanya. Bu Yanti, ini kan Peggy mengatakan bahwa ia bukan pelaku karena saat itu tidak berada di Cirebon. Ini juga dikuatkan oleh salah satu rekan Peggy. Lalu dari kuasa hukum sendiri, pembuktian apa yang sudah disiapkan dan langkah hukum apa yang akan dilakukan? Kami sedang mempersiapkan untuk melakukan pra-peradilan karena bentuknya adalah penetapan tersangkanya itu tidak adalah bukan pelaku yang sebenarnya. Jadi dengan adanya ditetapkan dikatakan 2 DPO itu hilang, kami mungkin kuat untuk membuat gugatan pra-peradilan terhadap penangkapan tersangka yang kami kan tidak sah. Dan bukti yang akan kami sampaikan mungkin nanti ada bukti beberapa mengetahui keberadaan Peggy di saat itu, saat kejadian. Kemudian kami juga pencatatan pembayaran gaji untuk Peggy dari itu. Pencatatannya hanya sebuah kertas kecil, tapi menunjukkan Peggy pada tanggal 27 Agustus masih berada di Bandung dan masih menerima gaji dari majikannya. Bu Yanti, ini kan ada visual atau rekaman saat ayah Peggy ke rumah Cirebon. Apa yang akan diambil di sana? Dan ayah Peggy ini ke rumah Cirebon bersama siapa? Kuasa hukumnya, betul? Dan bukti apa yang disiapkan oleh ayah Peggy ini? Ayah Peggy datang dengan bersama kuasa hukumnya, tapi hanya mengurus masalah keluarga, tidak ada memberikan hanya dengan permasalahan perkara ini. Baik, saya ke Mas Reza. Mas Reza, apa yang bisa Anda baca terkait perkembangan kasus ini? Menurut Anda, dengan adanya penetapan tersangka, setelah itu DPO jadi 1 orang, apakah kasus ini menemukan titik terang atau justru mengalami kemunduran? Sejak awal saya tidak menganggap bahwa mencari DPO merupakan kerja yang harus diprioritaskan.
pihak Polda Jabar masih punya tanda petik hutang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana DNA yang tidak dilakukan uji saintifik bisa berujung pada simpulan bahwa sudah terjadi perkosaan yang pelakunya adalah si A, si B, si C, si D. Padahal sekali lagi di Reskrimum sendiri yang menyatakan bahwa tidak dilakukan uji DNA. Demikian pula kita jangan sampai lupa tentang tanda petik PR kedua, yaitu untuk memastikan apakah ini sungguh-sungguh merupakan pembunuhan ataukah kecelakaan sebagai penjelasan tentang meninggalnya almarhumah Vina dan almarhum Eki. Dua PR ini mudah-mudahan tidak ditutup bukunya akibat sekarang kita berbelok berfokus pada masalah DPO. Bagi saya, karena putusan pengadilan sudah inkrah mencantumkan 3 orang nama DPO, maka ini patut dipahami bahwa sesungguhnya Polda Jabar sudah bekerja keras dan tuntas meyakinkan jaksa ada 3 orang DPO. Pada giliran berikutnya, giliran jaksa yang berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa ada 3 DPO. Dan titik hilirnya adalah majelis hakim betul-betul teryakinkan bahwa ada 3 DPO. Kalau ternyata kemudian Polda Jabar sendiri yang menganulir 2 nama DPO, lantas bagaimana Polda Jabar bisa menjelaskan tentang alur kerja yang saya sampaikan barusan? Apakah Polda Jabar ingin mengabaikan putusan hakim? Yang sampai terkesan bahwa Polda Jabar justru seolah melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan dengan menganulir 2 nama DPO yang tercantum di dalam naskah putusan hakim yang sudah inkrah itu. Oke, saya ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, apakah ini artinya akan ada tuntutan ataupun desakan terkait dengan audit investigasi? Karena tadi Mas Reza juga sudah menyebut bahwa jika DPO dikurangkan, artinya ada suatu bentuk tidak hormat terhadap keputusan pengadilan. Ya, sejak awal Kompolnas kan menyarankan itu. Sejak awal Kompolnas menyarankan ini kelihatannya ada yang salah di awalnya. Karena tadi betul Pak Reza, pernyataan 3 DPO itu kan sudah ada di berkas pengadilan dan sudah sampai ke kasasi. Jadi sudah inkrah. Maka ketika kemudian ini menjadi hilang 2, kami juga mempertanyakan. Nah, tadi banyak pertanyaan, Kompolnas kemana? Kami sengaja kalau kemarin hanya bersurat, kita sekarang datang. Hari ini komisioner kami Pak Yusuf ke Bandung, katanya mau diterima siang atau sore ini, belum ada jawaban resmi. Kita mau klarifikasi karena semakin simpang siur informasi ini, kemudian para ahli hukum juga berpendapat dengan argumen hukum yang saya kira juga masuk akal, karena oleh Pak Reza menghilangkan mengambil kewenangan yang ada di pengadilan. Itu juga akan kami tanyakan sebagai pengawas kepolisian. Kompolnas sejak awal mendesak untuk diadakan audit investigasi. Kita cek sejak awal di prosesnya, karena kalau sampai masuk ke P21 berarti kan jaksa sudah menyetujui apa yang menjadi temuan penyidikan. Nah, ini saya kira kan harus dilurus kemudian sampai hakim memutuskan, walaupun BAP-nya dicabut ketika di sidang, tapi kan hakim berkeyakinan bahwa memang ada tindak pidana. Saya kira lebih baik kita mengoreksi yang salah daripada kita kemudian mencari pembenaran atas yang salah. Baik. Saya ke Bu Yanti. Bu Yanti, saat ini sudah mencari bukti-bukti belum untuk memastikan bahwa Peggy saat itu berada di Bandung? Seperti halnya mungkin CCTV. Dan apakah dari kuasa hukum Peggy sempat menanyakan kepada penyidik, apakah sebelumnya sudah ada sketsa wajah dari DPO ini? Itulah yang menjadi kejanggalan pada saat ditetapkannya DPO itu tidak ada sketsa wajah, jadi tidak terlihat wajah yang sebenarnya siapa yang menjadi nama atas nama Peggy tersebut. Sedangkan umur Peggy Setiawan dengan apa ciri-ciri yang ada di DPO itu sangat bertolak belakang karena tidak sama. Peggy pada saat ini berusia 27 tahun, sedangkan di DPO itu tertera bahwa Peggy berumur 31 tahun, kemudian berambut hitam, sedangkan Peggy tidak, beralamat di Desa Mundu, dan Peggy Setiawan itu beralamat di Cirebonnya di Desa Kepongpongan. Lalu terkait dengan CCTV? Kami sudah, karena di rumah itu adalah pembangunan rumah baru, jadi belum ada terpasang CCTV di rumah majikan Peggy yang waktu itu sedang dibangun, melaksanakan pembangunan rumah, karena Peggy kan bekerja sebagai buruh bangunan. Dan kita pun sudah menanyakan kepada
majikan pemilik rumah itu apakah ada foto-foto Peggy, karena mereka juga tidak sempat untuk foto, tapi menantu dari pemilik rumah tersebut mengetahui memang Peggy pada bulan Agustus itu masih bekerja di tempat tersebut. Oke, artinya dari kuasa hukum sudah sempat berkomunikasi dengan pemilik rumah yang saat itu dibangun oleh Peggy dan ayahnya ya sebagai pekerja bangunan. Apakah sudah dikomunikasikan apakah mereka ini bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi jika dibutuhkan? Mereka bersedia, tapi kita tidak tahu. Mudah-mudahan tidak berubah, karena kan kita juga tidak tahu apakah ada konspirasi atau apa. Mudah-mudahan tidak berubah. Tapi waktu itu menyatakan mereka siap bantu kalau memang kalau memang diperlukan. Baik, lalu apakah audit investigasi yang disarankan oleh Kompolnas harus dilakukan agar membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini lebih terang benderang, dan apa saja yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum dan juga pihak kepolisian? Kita masih akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang.